Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ada istilah triprakara, 3 perkara. Pencari ilmu harus punya karakter lilo, trimo, legowo. Lilo itu lilo lamun kelangan, nora gegetun. Pencari ilmu ndak akan kecewa kalau kehilangan sesuatu. Jadi kayak kalian dibelani ngaji kesini, itu kan kehilangan sesuatu, kehilangan waktu. Harusnya kamu nonton TV jam segini, sinetron banyak. Saya tidak tahu sinetron sekarang apa ya. Kalau zaman saya dulu ada yang legend, sekarang mungkin tidak ada. Anak ABG. Waktu hilang, mungkin capek, harusnya tidur. Saya kalau di rumah enak jam-jam segini tidur, tapi kan kehilangan waktu istirahat. Tidak apa-apa lilo, demi apa? Demi ilmu. Harus punya watak lilo. Beli buku, tidak masalah. Kehilangan sesuatu, kehilangan duit untuk beli buku. Saya dulu zaman di pondok, kirimannya sedikit. Cuma begitu lihat buku, mesti ngiler. Mau tidak mau harus dibeli. Bahwa nanti setengah bulan uangnya sudah habis, gampang. Mendekati teman yang masak sendiri. Teman yang masak sendiri kan dibantu-bantu apa nanti dapat. Karena duitnya sudah terlanjur buat beli buku. Tidak masalah. Tapi kan kepuasan rohaninya beda kalau sudah baca buku dulu. Tapi jadi lilo. Lilo lamun kelangan. Sekarang kan tidak mikir itu. Sekarang duitnya banyak, bisa beli. Sudah ada untuk beli. Biasanya yang dikorbankan waktu sama tenaga. Capeknya nyari, belinya bisa, nyari waktu bacanya yang susah sekarang. Kalau dulu waktu bacanya banyak, belinya tidak kuat. Zaman dulu di seberangnya UIN itu ada toko buku Gunung Agung. Itu saya termasuk mahasiswa tidak gaul. Karena kalau ada waktu kosong mesti nongkrong di buku itu. Dan zaman dulu toko buku tidak kayak sekarang. Sekarang semua buku kan diplastiki. Jadi kamu tidak bisa baca. Meskipun diam-diam kadang mbok suwek dhewe terus mbok waca. Ya, untuk lihat di sini. Kalau dulu bisa berjam-jam di toko buku, kadang mulai jam 8 kuliah jam pertama, jam setengah 9 sampai jam setengah 1 di situ. Lumayan surganya pencari ilmu itu toko buku yang bisa dibaca di tempat. Ya, jadi rela. Tetap ada yang harus dikorbankan. Nggak boleh cari enaknya saja, pasti ada yang harus dikorbankan. Kalau nggak lilo, ya nggak jadi mencari ilmu. Terus trimo lamun ketaman seserik sameng dumadi. Jadi sabar, trimo. Kalau dapat perlakuan yang menyakitkan hati, pasti ketika kita menempuh jalur khusus yang berbeda dengan orang lain, pasti nanti ada perlakuan-perlakuan yang menyakitkan hati kita atau tidak cocok sama kita. Harus trimo. Bahasa Arabnya ridho. Terimalah kalau ada orang tidak cocok sama kalian. Dan yang terakhir legowo, ikhlas, menyerahkan diri pada Tuhan. Karakter utama seorang pencari ilmu itu 3: lilo, trimo, legowo. Kalau kalian punya 3 karakter ini, hidupmu akan tentram. Yang membuat hidup kita sumpek adalah kita suka tidak rela kalau kehilangan sesuatu. Kita tidak terima kalau ditimpa hal-hal yang kita tidak suka. Dan kita tidak legowo, tidak rela atas kisah hidup kita, jalan hidup kita. Kita komplain dan mengeluh terus pada Tuhan. Jadi Mangkunegoro kaping sekawan mengingatkan kita, laku utama kita harus punya 3 nilai ini: lilo, trimo, dan legowo. Jangan sampai kita jadi orang tak
yang karakternya tak berilmu, orang bodoh. Orang bodoh itu karakternya seperti apa? Guguk karsaning priyangga, menuruti kemauan sendiri, nora nganggo peparah lamun angling, bila berbicara tanpa dipertimbangkan, lumuh engaran balilu, tidak mau dianggap bodoh, uger guru aleman, maunya dipuji-puji. Sakarepe dhewe, ingin menang terus. Kalau ngomong ndak dipikir dulu, dianggap bodoh ndak mau, pinginnya dipuji terus. Itu ciri valid, pas untuk orang yang tak berilmu. Dimanapun kalian ketemu orang ini, sendaki itu, setinggi apapun omongannya, dia sebenarnya tidak berilmu. Orangnya los itu ndak ada remnya, nggak ngerti apa yang harus diomongkan dan apa yang jangan diomongkan, dan bagaimana cara ngomongnya. Kebalikannya ini, menuruti kemauan sendiri, ngomongnya tanpa pertimbangan, dianggap bodoh, nggak mau, minta dipuji terus, menganggap dirinya itu baik terus. Alamat orang bodoh. Siapapun yang menganggap dirinya selalu baik, itu alamat dia ndak pinter, bodoh. Kebalikannya, manusia yang sudah waspada terhadap situasi, nanging janmo ingkang wus waspadeng semu, sinamun ing samudana. Kalau ngomong, kalau mengungkapkan sesuatu, itu disamarkan dengan samudana, dengan wajah yang manis, ngomongnya baik, sesadun ing adu manis, prasangkanya selalu baik. Jadi orang yang bisa menguasai dirinya, kalau ndak suka, ndak tiba-tiba ngomong jelek, atau seandainya harus mengingatkan ngomong, dikemas dengan cara yang baik. Samudana itu nyamar, ndak kelihatan. Kadang-kadang yang diingatkan sana, ngomongnya ke sana, biar sini terasa. Itu orang pinter. Jadi bedanya orang pinter dan orang tidak pinter itu, kalau di sini yang pertama-tama cara ngomongnya. Kalau ada orang los ngomong ndak dipikir dulu, kalau di Mas Mbok ngomongnya dipikir, loh memang gini saya ini, belak-belakan, terang-terangan apa adanya, kan ada yang begitu. Loh kalau semua orang belak-belakan, terang-terangan, bisa buyar dunia ini. Setiap kali tidak suka ngomong, setiap kali tidak cocok ngomong, tawuran mesti. Itu loh. Kenapa? Ya setiap orang isi kepalanya beda-beda. Tidak cocok atau kamu pakai baju batik itu kok nuani koyo. Padahal kan cukup diatur gimana caranya ngomongnya. Seandainya harus diomongkan, atau kalau tidak perlu diomongkan, ya tidak usah diomongkan. Milih warna kok hitam, warna itu yang cerah, yang itu kan tidak cocok juga. Kalau ini tak omongkan juga kan tawuran. Aku bisa tawuran sama kamu. Wong banyak yang tidak cocok, model rambut kok kayak gitu. Misalnya, ya kan tidak cocok aku. Kalau apa ya terus tak omong kan tidak. Oke, ya sekarang tidak ada sini model rambutnya bagus-bagus. Ya, akan ada yang di pihak tengah full itu. Zaman dulu ngarani model bokong. Jadi dulu Rano Karno zaman dulu. Oke, enggak. Jadi jangan dikira orang yang belak-belakan terang-terangan itu baik, katanya. Enggak, itu menunjukkan orang enggak bisa mengekang dirinya, menunjukkan dia enggak pinter. Dianggap bodoh ndak mau, pengen dipuji. Kalau ada orang ngomong saya itu ya sukanya belak-belakan gini, itu berarti dia sebenarnya pengen dipuji. Wah bagus sampean jujur, kan pengen gitu. Setiap orang ngomong ada sayanya, itu biasanya pengen dipuji, kesayaannya itu, keakuannya itu. Aku ini ya gini, terserah kamu suka apa ndak. Itu sebenarnya dia pengen dipuji, akunya itu. Nah itu diingatkan oleh Mangkunegoro lewat
Wedotomo. Ada lagi lanjutannya, ciri selanjutnya orang tidak berilmu. Si pengung Nora Nelegowo, sang Soyordo Deniro Cacariwis. Seorang dungu tidak menyadari bahwa bualannya semakin menjadi-jadi. Ngandar-andar angen dukur, bicara makin ngelantur. Kandane Nora Kaprah, bicaranya tidak masuk akal, tidak jelas. Soyo elok aleng kolong kanganipun, makin aneh dan tidak ada putusnya. Si Wasis Waskito ngalah, ngalingi marang si Pingging yang pandai waspada, mengalah, menutupi aibnya si tolol. Jadi ini lanjutannya, ngomongnya ndak jelas, ngomongnya ngelantur, ndak masuk akal, ngomongnya lepol. Nah, kalau gini rumusnya apa? Si Wasis Waskito ngalah. Kita sering pakai kalimat sing waras ngalah. Ada yang ndak setuju. Hari ini ada yang bilang yang waras jangan ngalah, yang waras ndak bisa. Kalau kamu ndak ngalah, kamu gegeran sama orang yang modelnya kayak gini. Hasilnya apa? Debat ndak jelas. Hasilnya kamu masalahnya ndak selesai, musuhmu tambah banyak. Jadi kalau memang ingin meluruskan, ndak usah dilawan dia. Kasih tahu saja, mau idho, hikmah atau jadal. Cuma jadal itu ngelawan, jangan dilawan. Jadi ngalahlah, ngalah dalam arti kalau ada orang ngelantur kayak gini, ngeyel, ora gelem kalah, bahasamu hari ini apa, dogmatis, mesti bener, mesti apik, jangan dilawan, kamu ngalah. Ngalah dalam arti jangan ditabrak langsung. Kalau kamu tabrak langsung tidak menyelesaikan masalah, cuma nambah masalah. Jadi bener sing waras ngalah. Dakwahlah dengan hikmah. Jangan diajak tawuran, mesti ngeyel, tidak akan selesai. Ya sudah, tunggu dia sampai lerem, nek basa Jawane, sampai situasinya memungkinkan, masuklah dengan omongan, masuklah dengan contoh perbuatan. Jangan dilawan saat itu. Kalau dilawan tidak ada habisnya, kayak kamu diskusi selamat hari Natal kemarin. Siapa melawan siapa tidak jelas, hasilnya kan tawuran. Itu kan musiman, tahunan. Iya, tiap Natal gegeran, nanti tahun baru ya gegeran. Sekarang sudah mulai, jangan rame-rame di tahun baru. Padahal yang larang rame-rame yang paling rame. Ya kan, tawuran. Itu Januari tahun baru, nanti bulan Februari rame lagi, Valentine Day. Haram apa halal? Ya kan? Mesti tawuran terus, tidak ada akhirnya. Mau kamu ngasih dalil apa aja, yang ada di kubu kanan ya di kanan, yang ada di kiri ya di kiri, dengan dalilnya masing-masing. Maka sing waras ngalah, jangan nambah situasi. Kalau kita sudah Wasis Waskito waras, ya jangan ikut-ikutan gegeran kayak anak kecil. Menunjukkan kita belum mateng kalau ikut di sana. Jadi ya ben lah, ditunggu dulu sampai situasi jernih, sampai orang saling terbuka, saling mau menerima manfaat dari sesamanya, baru jalan. Tapi kalau lagi panas-panasnya itu, kamu masuk lewat jalur manapun, ditabrak dari arah berlawanan mesti oleh yang berbeda pandangan. Jadi itu karakternya. Jadi kemarin kalau ada yang tanya dari mana kalimat sing waras ngalah, kita sekarang punya referensi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.